Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 FM RRI Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, selamat malam lagi di jam 8 malam hari ini, hari Rabu. Kita kembali lagi di Midang Kreatif. Sahabat budaya yang bisa kamu dengerin di malam hari ini di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Sahabat budaya, di malam hari ini ya, untuk kamu yang juga lagi seru dengan kegiatannya atau kegiatannya udah selesai gitu, sambil apapun kegiatan kamu di malam hari ini bisa kamu dengerin ya. Kita juga akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan generasi muda asal Sumatera Barat yang tentunya hadir dengan karya-karyanya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Kakak yang satu ini, beliau adalah asik beliau Uni Padang Panjang, sahabat budaya. Tapi nggak tahun 2022, tahun 2021. Di ujung telepon kita udah terhubung sama Kak Putri atau Kak Amanda atau Kak siapa namanya, kita kenalan dulu deh. Halo, selamat malam. Halo, Iya. Ini sama Kak Putri ya? iya, Enggak, maksudnya aku manggilnya Kak Putri. Apa Kak Kak Putri Amanda? aja. Apa Amanda? Kak Putri aja nggak apa-apa. Kak Putri ya. Iya. Oke, Kak Putri lagi di mana nih, Kak Putri? Oh, maaf banget, aku sekarang lagi di Bandung, lagi kuliah. Oh, lagi di Bandung. Wow. Iya. Jauh ya kuliahnya ya. S1, S2? S1. Oh, S1. Wow. Semester berapa nih kalau boleh tahu, Kak Putri? Aku baru tahun ini sih masuknya. Oh, gitu. Iya. Oh, selamat deh ya untuk Kak Putri ya. Ya, terima kasih. Ya udah, kita mau nanyain itu aja. Kak Putri kuliah di mana? Di Bandung udah terjawab. Terima kasih. Enggak ya. Aku ini kuliah di Bandung di Politeknik Kesejahteraan Sosial, jurusan Pekerjaan Sosial. Politeknik Kesejahteraan Sosial, jurusan Pekerjaan Sosial. pekerjaan sosial. Aku baru tahu loh ada jurusan pekerjaan sosial. Iya, ini jurusannya langka banget loh. Iya kan? Mm-mm. Wow, kok kepikiran gitu maksudnya Kak Putri ngambil jurusan pekerjaan sosial. Aku aja pekerjaan rumah kadang males ngerjainnya, ini ini pekerjaan Ya sosial. mungkin, ya mungkin karena ini ya, berawal dari aku ikut Udauni juga, mungkin dari sana. Oh gitu. Wow, iya iya. Jadi Kak Putri ini sahabat budaya udah Uni Padang Panjang ya. Iya, Tahun 2021 ya Kak Putri ya. iya betul. Oke. Berarti kemarin itu ikut udah Uninya pas apa? Pas SMA berarti. Enggak, aku lulusan tahun 2020, jadi Hmm. itu aku gap year gitu, baru masuk tahun sekarang kuliahnya gitu kakak. Oh gitu. Jadi kemarin itu mengisi kekosongan jadwalnya, jadi ikut udah Iya, Uni deh ya. gitu. Oh, jadi iseng ceritanya gitu. Ya awalnya iseng kan, Oh, nggak, bener. sebenarnya nggak ada target sama sekali jadi uninya. Tapi Heeh. alhamdulillah terpilih jadi Uni Padang Panjang tahun 2021. Oh gitu. Iseng aja menang ya, sahabat budaya. Gimana tuh ceritanya? Emang niatnya waktu itu mau ngapain, Kak Putri? Emang cari ini aja, cari pengalaman aja kali ya? Iya, karena Experience-nya. karena sebelumnya Putri kan nggak pernah di bidang pageant-pageant gitu kan. Nah, Jadi iya. melakukan sesuatu hal yang baru boleh lah kali ya. Dalam Mm-mm. hidup boleh, ya oke, Putri ikut deh. Mm-mm. Karena Terus masih muda target, juga ya. iya, targetnya pun lolos masuk ke grand final aja, alhamdulillah udah dapat selempang, alhamdulillah. Gak ada target sama sekali masuk lima besar pun gak ada, tapi alhamdulillah Hmm. Padang Panjang mempercayai Putri jadi Uni Kota Padang Panjang tahun 2021. Oke. Ini berarti kalau jadi Uni Padang Panjang berarti nomor satu dong ya kan ya? Iya, Iya bener-bener. Soalnya kalau di bawahnya itu ada yang runner up. runner up, itu duta wisata kan jatuhnya kan? Iya, Bener nggak? iya betul. Oke, tapi eh Kak Putri jadi uninya, jadi Iya, apa ya? Uni Jadi Kota Padang Panjang. perwakilan Kota Padang Panjang itu ada tingkat nasionalnya juga nggak, Kak Putri? Kemarin Putri sama Uda Fadil mewakili Padang Panjang ke
Provinsi Sumatera Barat itu Hmm, pemilihan Udauni Sumatera Barat. oke. Jadi Putri itu terpilih sebagai Uni Berbakat Sumatera Barat tahun 2021, Hmm. sedangkan yang pasangan Putri itu mendapat runner up 2 di Sumatera Barat. Wow, runner up 2 itu berarti nomor 3. Gimana sih? Iya, Nomor iya, 3 ya? nomor 3. Heeh. Iya, iya. Kalau Uni berbakat itu nomor berapa jatuhnya tuh? Itu lebih ke mana ya? Ada kategorinya gitu ya? Ya kategorinya gitu. Oh iya. Tapi kita tarik mundur dulu. Kalau Kak Putri itu selama masa sekolahnya Mm-mm. kegiatannya ngapain sih? Emang dulu tuh udah pernah ikut pigeon juga, tapi tadi katanya belum ya? Iya, belum pernah. Nah, sebelum-sebelumnya pernah ikut kompetisi juga nggak? Misalnya nggak kompetisi pigeon, tapi kompetisi yang lain gitu. Oh gitu. Kalau sebelumnya Putri itu kayak lomba nari, lomba tari, sama lomba paduan suara. Lebih ke seni gitu sih. Oh, lebih ke seni, lomba nari, Mm-mm. lomba paduan suara gitu ya? Lomba nari. Oke, berarti ada ininya juga, ada bakat seni di dalam dirinya Kak Putri Iya, juga nih. iya. Memang udah dari dulu seni banget. Oh gitu. Mm-mm. Anaknya seni Jadi banget ya. iya. Oh, dari kapan belajar seni Kak Putri? Atau suka sama seni deh? Dari kecil Putri udah suka nyanyi. Jadi Hmm. uh, sampai sekarang itu suka nyanyi banget. Dan untuk nari itu baru uh, SMA deh. Oh, SMA. Nah kan yang dari dulu banget ini yang ikut keseniannya berarti ikut kesenian tarik suara lah nyanyi gitu ya. Iya. Kenapa suka nyanyi dulu Kak Putri? Karena Merasa ayah aku suaranya suka nyanyi bagus. juga. Apa? Karena ayah aku suka nyanyi juga. Jadi Oh anaknya gitu. dibawa nyanyi gitu. Ayah suka nyanyinya di mana? Di panggung atau di rumah aja? Di rumah aja ngajak anak-anaknya nyanyi. Jadi kebetulan ada teman ayah aku yang kayak sering Hmm. buat lagu anak-anak gitu. Jadi Oke. anak-anaknya diajak Rekaman. ngisi suara, Oh gitu. gitu. Mm-mm. Jadi sempat ada single Kak Putri berarti. Iya, kayak ada sanggar anak-anak gitu dulu waktu kecil, jadi dibuatin lagu anak-anak gitu. Kak Putri yang nyanyi. Iya Iya, dong ya. Wow, itu sanggarnya punya siapa Kak Putri? itu sanggar ya dibentuk sama papa aku sama temennya gitu. Oh di Padang Panjang. Iya, Oke, Kak Putri dari lahir kecil sekolahnya di Padang Padang Panjang. Panjang ya? Iya, Oke, kok kita nggak ketemu ya? bingung juga nih kenapa nggak ketemu. Iya, karena aku juga bukan di Padang Panjang kan. Tapi Oh, kirain. ya enggak. Maksudnya kalau Kak Putri udah nyanyi dari kecil itu berarti emang udah bisa nyanyi atau ada diajarin dulu sama ayahnya, sama papa gitu, baru bisa nyanyi? Apa emang udah bisa langsung bisa gitu? Enggak juga sih karena mungkin gimana ya, nyanyi-nyanyi tiba-tiba udah bisa nyanyi gitu. Oh gitu. Iya, waktu SD juga ikut lomba nyanyi di Parampanjang, terus Hmm, ikut FLS 2N kalau nggak salah nama ininya cabangnya, iya. ke Sumbar, tapi Hmm. nggak rezeki, nggak dapet apa-apa di Sumbar gitu Oh waktu SD. wow. Paling nggak dapat ininya lah keseruannya gitu ya. Iya, Hmm. ya ada pengalaman. Mm-mm. Oke, itu tahun berapa Kak Putri kalau boleh tahu? Iya, aku SD tahun berapa ya lupa juga. Udah lama ya? Ya udah lama sih. Kalau aku SD tahun 2000. Oh 2000, aku enggak deh kayaknya. Kayak 2010-an. Wow, 2010-an baru SD. Berarti baru kemarin dong kalau SD-nya 2010. Ah, masa sih? Iya, enggak, udah lama. Sekarang kan 2022. Oh iya, udah lama juga ya. Iya, bener bener bener. Udah 12 tahun ya? Eh, Iya, iya betul. Wow, tapi abis itu pernah ikut lomba nyanyi lagi nggak? pernah kalau di SMA sama SMP lebih ke paduan suara gitu sih. Paduan suara dari sekolahnya gitu ya? Iya, Itu ikut kompetisi-kompetisi juga nggak Kak Putri? iya. Tapi kalau di SMA aku eh, melakukan sesuatu baru yang kayak nari gitu kan. Oh Jadi iya. aku ikut kayak nari gitu, lomba Hmm. di Parapanjang, terus
menang di Padang Panjang, ikut ke Sumbar. Di Sumbar itu juara 2. Wow. Ya, ini bentar dulu nih. Ini kompetisi nari antar sekolah atau gimana? Itu aku Padang Panjang sih. Berarti ikutnya dari ini ya, dari pribadinya Kak Putri sendiri gitu ya, bukan Iya, utusan dari sekolah ya? bukan, tapi beberapa dari sekolah aku itu ada yang masuk sanggar itu gitu. Dominannya yang dari sekolah aku sangarnya gitu. Iya. Gitu. Kayaknya Kak Putri emang bakatnya di seni aja gitu ya, nari sama Udah memang dari kecil. nyanyi. Oke, tadi kan sempat ada single tuh, sempat ada single pas anak-anak. Apa lagunya, masih ingat nggak Kak Putri? Boleh nih dikit aja ya. Boleh, wah dinyanyiin maksudnya? Iya, kalau dinyanyiin boleh, kalau gak dinyanyiin gak apa-apa juga. Nyanyiin deh, boleh deh. Boleh. Dikit aja ya. Banyak juga nggak apa-apa. Wah, terasa dikduk dalam dada, sewaktu aku mengaku bersalah. Tapi bila menunggu lama-lama, semakin sempit dunia. Tapi ku tak merasa merugi, kan ku jadikan pelajaran yang berguna. Udah. Oke, wow. Ya langsung dimatiin teleponnya. Sahabat budaya, kok langsung dimatiin sih teleponnya, kan on airnya belum selesai ya. Maksudnya tadi nyanyinya selesai, tapi habis itu ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, Kak Putri dimatiin teleponnya. Ya emang susah ya kalau sama. Enggak. Nanti kita coba hubungin lagi Kak Putrinya, sahabat budaya. Mungkin tadi koneksinya keputus apa gimana. Tapi kita break dulu ya. Habis ini Gus Pri akan balik lagi nemenin kamu di Minang Kreatif tentunya. Masih di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah.
dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Sile Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Sile Lanyah merupakan turunan dari gerakan Sile yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain Sile di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau.
Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Perempat FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya masih di Minang Kreatif di malam hari ini, dan kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Kak Putri yang tadi udah coba kita sambungin lagi teleponnya. Mudah-mudahan kali ini nggak keputus lagi ya. Halo Kak Putri. Halo. Iya. Tadi kayaknya saking bagusnya Kak Putri nyanyi, jaringan teleponnya nggak kuat gitu. Aduh nggak kuat nih gitu. Tapi memang suaranya bagus banget ya. Kalau Kak Putri nyanyi, kenapa nggak dilanjutin aja Kak Putri? Ini bakat nyanyinya gitu maksudnya. Ya gimana lagi ya? Kok gimana lagi? Kayak udah putus asa banget tuh, nggak ada harapan untuk nyanyi padahal kan bagus suaranya. Aku mau ini, soalnya kalau nyanyi ya udah buat sekedar hobi aku aja, buat nyenengin diri sendiri gitu. Nggak mau yang sampai jadi karir aku banget enggak. Oke, emang dari dulu nggak diniatin gitu ya buat jadi musisi gitu ya? Enggak juga sih. Oh, tapi waktu itu ini aja ya? Coba doang gitu. Iya, karena juga waktu itu disupport sama papa ya buat nyanyi gitu ya. Oke. Tapi ya emang gitu ya kalau Kak Putri itu dari tadi iseng-iseng juara gitu kan. Iseng-iseng dapat juara. Iya, orang mah iseng-iseng berhadiah aja cukup deh. Tapi ini ya dapat hadiah juga sih. Tapi hadiahnya kan juara jauh gitu maksudnya. Tapi Kak Putri dengan bakatnya di bidang seni, kenapa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di bidang apa ya? Pekerjaan sosial itu di bidang apa ya? Ya lebih ke ya pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial ya? Iya lebih ke sosial. Enggak dibilang fakultas ekonomi, enggak dibilang Iya. fakultas. Oh ilmu Iya. ini kali ya? Fakultas ilmu sosial kali ya? Jadi Iya, kalau Kak Putri fakultasnya apa? ini kalau di sini itu lebih ke jurusannya itu ada rehabilitasi sosial, pekerjaan sosial, dan Lindayasan namanya. Lindayasan. Linda? Lindayasan. Apa tuh? Hampir sama kayak pekerjaan sosial juga, tapi namanya Lindayasan. Namanya kayak nama orang ya? Apa namanya Kak Putri? Lindayasan. Linda Yasa. Lindayasan. Linda Yaso. Lindayasan. Linda Yasot. Iya. Wow. Itu bahasa apa? Itu lebih ke gimana ya? Aku pernah tahu juga soalnya itu nggak jurusan aku. Oh iya, tapi jurusannya Kak Putri pekerjaan sosial. Iya. Oke, tapi sebelum melanjutkan ke pendidikan sosial, dulu tuh kan pernah ikut UDA Uni Padang Panjang 2021 yang iseng-iseng itu. Nah itu kenapa waktu itu milih isengnya ikut pijan, kan sebelumnya juga nggak pernah nih. Walaupun Kak Putri ada pengalaman ikut kompetisi, tapi kan itu kompetisi nyanyi sama nari gitu kan. Iya. Kenapa kalau nggak iseng-isengnya ikut apa gitu, ikut ajang pencarian bakat, kan banyak tuh yang nari, yang nyanyi. Tapi kenapa malah milih ikut pijan? Nah Kak Putri gimana tuh? Kalau Putri dulu itu ikut ini gara-gara SMA itu kan ada ajang buat duta genre gitu kan ya. Oh gitu buat anak SMA ya? Iya buat bukan ada buat umum juga, tapi Putri pas SMA itu belum berani buat nunjukin kalau Putri itu bisa. Sebenarnya orang-orang pada percaya kalau Putri bisa, tapi Putri belum percaya dengan diri Putri sendiri gitu. Jadi pas udah tamat SMA itu baru ini baru
diyakinin sama orang tua sama orang sekitar juga kalau Putri bisa sebenarnya, kenapa nggak dicoba gitu. Gimana ya, Oke. awalnya kan kayak ragu gitu juga kan, Hmm. soalnya Hmm. Putri nggak ada basic sama sekali di bidang ini, Hmm. terus tiba-tiba disuruh ikut ini lumayan juga menantang diri sendiri gitu. Lumayan challenging itu ya, menantang ya. Penting banget, soalnya Iya. Putri nggak pernah ngomong di depan umum gitu kan. Oh gitu. Iya, nggak pernah yang kayak beneran kayak gini gitu. Nah, Iya terus pernah ngomong tiba-tiba tapi ada nadanya biasanya ya. iya di modeling pun enggak juga gitu. Iya. Jadi lumayan agak ragu, ini persiapannya gimana ya? Ini Mm-mm. gimana ya? Yang lain pasti pada prepare banget gitu kan. Iya. Dan Pasti yang lain Putri, udah ada pengalamannya duluan nih gitu ya. iya, dan Putri itu lawannya itu ada yang udah duta genre Indonesia, ada yang Wow. udah eh ud- eh ada ikut pageant yang lain juga, pokoknya udah pada Mm-mm. pengalaman deh semuanya gitu. Mm. Jadi Putri awalnya kayak nggak pede gitu buat masuk 5 besar aja Putri nggak pede, apalagi yang juara 1 gitu kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Putri kayak pas masuk 5 besar itu kayak nggak percaya sih. Padahal padahal targetnya cuman ya udah dapat selempang biasa gitu, nggak dapat juara nggak apa-apa, Iya. dapat juara alhamdulillah gitu kan. Iya. Jadi pas pengumuman ke 3 besar itu Makin Putri tinggal deg-degan berdua ya. nih. Iya, Putri tinggal berdua nih. Ya Allah, ini kalau misalkan aku juara 1, itu kan pemilihan yang di Kota Parangpanjang sama yang mau ke Sumbarnya itu Mm-mm. bedanya nggak berapa hari dari yang pemilihan ke Sumbar. Mm-mm. Jadi otomatis kalau misalkan Putri dapat juara di Parangpanjang, Mm. itu jedanya cuma 1 hari. Wow, itu Baru singkat banget ya. harus ke Padang, iya harus ke Padang langsung buat ikut yang di Sumbar gitu. Iya. Jadi malam itu Putri antara takut dan sedih, senang, bercampur semuanya deh. Soalnya Oh Putri nggak gitu. dapat pengalaman dapat juara 1 dan harus mewakili Padang ke Sumatera Barat. Oh. Ripernya nggak banyak gitu, soalnya Iyalah. jaraknya dempet banget sama yang Sumbar kemarin gitu. Emang waktunya emang se dempet itu atau ada karena keadaan waktu itu, Kak Putri? Mungkin dari pelaksanaan yang pemilihan UDONI Kota Parangpanjangnya mungkin agak dempet dengan yang di Sumbar Yang kali. di Sumbar Jadi ya? iya, jadi yang Parangpanjang itu memang gak berapa gak berapa hari untuk persiapan ke Sumbar gitu. Iya iya iya. Tapi dari awal prosesnya itu berapa banyak yang ikut sampai akhirnya Kak Putri masuk ke 5 besar dulu ya? Iya, itu kan ada ini juga seleksi menuju ke kalau Hmm. ini Parangpanjang kan ada 10 besaran gitu, 10 besar. Oke. 10 besar pasangannya. Mm-mm. Terus nanti itu ada karantina. Nah, yang di karantina itu ada proses wawancara, Hmm. catwalk dan banyak Wow. lain juga. Itu Kak Putri laluin prosesnya semuanya gitu ya? Ya, ya Allah. Dan itu kayak nggak percaya dengan diri sendiri, kayak ya Allah ini bisa nggak ya? Mm-mm. Yang lain pada udah ada pengalaman ini itu Putri nggak ada sama sekali. Iya. Gitu. Yang paling bikin kaget selama prosesnya kayak gimana Kak Putri? Itu kan pengalaman baru semua itu ya, ikut Iya. karantina, segala macemnya gitu. Iya. Yang paling kaget itu harus pakai heels terus. Oh gitu. Iya, harus pakai Emang heels biasanya terus. nggak biasa kalau Kak Putri pakai heels. Enggak, Putri kan nggak ada di bidang modeling Oh pun nggak iya ada. sih. Jadi itu tiba-tiba disuruh harus pakai heels terus. Terus kalau misalkan setiap ngumpul itu harus make upnya harus on terus. Putri belum belajar make up sama sekali, jadi Oke. semuanya serba baru gitu. Jadi harus belajar lagi tuh ya di situ ya. Iya, iya pokoknya banyak belajar deh. Wow. Tadi kan Kak Putri juga bilang ini deh sesuatu yang kayaknya mepet gitu. Itu persiapannya dengan waktu yang sesingkat itu gimana caranya Kak Putri? Selain persiapan dari Putri sendiri, itu dari Ikatan UDA-UNI Parangpanjang, dari yang senior-senior Putri sebelumnya yang udah berpengalaman ke Sumbar itu ngedampingin kami berdua juga yang mau ke Sumbar.
Jadi nyiapin materi buat kami berdua juga. Mm-mm. Jadi apa yang harus disiapin ini tuh semuanya. Terus yang dari Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang juga sangat support sekali sama Putri sama Fadil juga. Oke. Ini kan pas masa-masa pandemi ya kemarin ya? Iya. Mm-mm. Itu ada bedanya nggak sama yang sebelum pandemi gitu? Atau Kak Putri nggak tahu karena ini baru pertama kali ikut juga? Putri ada dengar-dengar sih kalau misalkan yang di Padang Panjang itu tahun 2019 Hmm? itu sebenarnya karantinanya itu lama karena ada pembelajaran tentang adat istiadat dan yang pokoknya kayak masak rendang gitu-gitu deh. Tapi pas Apa? tahun Putri Masak itu rendang? iya Wow. sampai masak rendang. Tapi kalau misalkan pas tahun Putri itu karena COVID dan Hmm? mepet dengan pemilihan sumber jadi nggak ada yang kayak lama gitu prosesnya. Iya iya iya. Jadi lebih dipersingkat aja gitu ya. Ya dipersingkat. Iya. Tapi rata-rata nih yang pernah aku ngobrol-ngobrol juga sama mereka yang udah uni juga, masa-masa karantina itu adalah masa-masa yang berkesan bagi mereka, Kak Putri. Iya, Kak Putri kayak gitu juga nggak? iya banget sih. So kaget gitu. Gimana gimana di dalam karantina? Ini karantinanya di Padang Panjang ya waktu itu ya? Ya di Parangpanjang itu di Mifan. Oh di Mifan. Iya di Mifan. Oh seru tuh Jadi karantinanya di situ ya. lumayan. Lumayan. Lumayan Gimana gimana? menantang. Lumayan apa? Lumayan menantang. Lumayan menantang. Menantangnya kayak gimana? Kalau ada kesalahan harus main wahana Ya, gitu kan guys? enggak. Tapi gini, jadi itu ada pengalaman kayak Putri nggak bisa, belum bisa pakai baju dinasnya Uni gitu loh. Jadi kan Apa? ada Yang aturan kayak gimana tuh baju dinasnya? baju dinasnya itu kan ada aturan yang kayak songketnya harus gini, terus Hmm. pemakaian jilbabnya harus gini. Putri belum Ada aturannya sampai ya? ya Putri belum ada yang prepare banget masalah Hmm. itu. Jadi tiba-tiba itu disuruh ngumpul, Hmm. terus dikasih waktu 10 menit buat Wow. make up dan baju udah kepake semuanya. Itu sih yang paling saya berkesan banget. Terus harus make up make up harus ada, terus baju sama jilbabnya harus kepake semuanya dan itu dikerjain sendiri. Nggak boleh dibantu ya? Gak boleh. Wow. Akhirnya bisa nggak waktu itu? Eh, Lumayan berantakan tapi itu sebagai Selesai pelajaran ya? untuk Lumayan berantakan. karena di Sumbar nyampe Sumbar itu diuji lagi, tapi bedanya kalau di Padang Panjang itu kan dikumpulinnya siang kan ya, Mm-mm. tapi kalau misalkan di Sumbar itu subuh jam 4-an itu dibangunin tiba-tiba udah disuruh eh, dicobain pakai baju dari atas sampai bawah terus make up juga. Wow. Jam-jamnya tidur masih ngumpulin Iya, nyawa terus dibangunin suruh make up. Iya, iya, gimana tuh? Emang menarik sih kadang-kadang kalau kita coba sesuatu yang baru pasti ada aja hal menarik di dalamnya yang kita temukan. iya, Nah, sampai di malam grand final waktu itu Kak Putri. iya, Itu berarti apa ya? Melewati peserta-peserta lainnya tadi kan 10 besar iya, dulu tuh. iya, Akhirnya sampai ke 3 besar. iya, 3 besar. Wow, akhirnya terpilih deh Kak Putri mewakili Padang Panjang untuk ikut di Udah Uni Sumbar ya. Iya, Nah, rasa takutnya tuh gimana caranya mengatasinya Kak Putri? rasa takutnya itu yang pertama, Putri harus bilang ke diri Putri sendiri kalau Putri benar bisa dan Hmm, Padang Panjang mempercayai Putri untuk mewakili Padang Panjang nih. Nggak mungkin oke. dong kalau Putri nggak bawa apa-apa gitu. Iya benar. Itu sih. Dan kami berdua, Fadil sama Putri itu saling support. Putri Hmm, bilang sama Fadil, Dil ini jaraknya antara pemilihan Padang Panjang sama Sumber itu dekat banget. Jadi mm-mm. persiapan kita nggak berapa, kita harus maksimalin nih buat Padang Panjang gitu. Soalnya para panitia, orang dinas dan para juri kemarin udah mempercayai kita untuk mewakili Padang Panjang gitu. Jadi balikinnya kayak Padang Panjang mempercayai aku nih buat Padang Panjang, buat ke Sumber. Jadi kita harus prepare nih gitu. Iya. Lebih ke ini sih, lebih mikirinnya, ih kalau aku nggak bawa apa-apa nih Eh, eh. pasti gimana gitu perasaannya. Iya benar. Berarti ini ya dari Kak Putrinya sendiri juga mempersiapkan gitu. Itu kan Iya, pengetahuannya segala macam juga ini ya dipelajarin kan ya Kak Putri ya. iya, mm-mm. Wow, itu berarti baca-baca juga sebelum ini ya ke Sumbar ya. Iya. Dan nyampe di Sumbar itu saingan Putri
kan Putri kan belum kuliah kan Mm-mm. waktu pas pemilihan di Sumbar. Iya. Saingan Putri itu orang yang udah kuliah, orang Hmm. yang udah kerja, pokoknya kayak gitu. Putri yang kayak yang ceweknya itu Putri yang paling kecil gitu. Oh gitu. Wow, itu jadi satu hal yang ini dong, menguntungkan gak sih? Maksudnya satu hal yang membanggakan gitu di antara Nah, orang-orang yang itu udah. iya. Baru nyadar berarti aku deh yang paling kecil di sini. Mm-mm. Dan dengan usia yang terbilang masih muda banget waktu itu tuh mendapatkan nominasi Uni Berbakat ya. Iya, bener banget. Wow, keren sih. Bener-bener bener. Terus waktu itu sampai di Sumbar, ya udah deh akhirnya Kak Putri memutuskan udah deh pijennya cukup sampai di sini, tapi melanjutkan pendidikan Iya, ke jurusan pekerjaan sosial. Nah katanya tadi dari pemilihan udah Uni ini landasannya memilih jurusan pekerjaan sosial. iya. Kenapa tuh kira-kira? Korelasinya di mana gitu? Kalau Putri sendiri gimana ya? Hmm, Karena waktu itu ada langsung turun ke lapangan gitu kan, udah oke. uninya. Jadi Oh ini programnya ya yang ya terpilih, kayak ada programnya programnya gitu. gitu ya? Jadi dari sana deh kayaknya, dari Hmm, sana kayak dari program yang ada di Tanah Panjang, jadi kayaknya aku ini ada cocok sama jurusan ini deh. Karena di balik itu aku juga suka organisasi gitu yang kayak hmm. eh, lebih ke sosial gitu. Oh Jadi gitu. makanya Iya iya. makanya Ini Putri berarti ini ya program dari udah Uni Padang Panjang bukan yang di Sumbar ya? yang di Sumbar ada juga, tapi karena keterbatasan Putri di Padang Panjang, kalau di Hmm. Sumbar kan itu di Padang, Mm-mm. jadi nggak sering ke Padangnya juga, jadi mungkin dari udah uni lain yang stay di Padang lebih Oke. memaksimalkan program yang di Sumbar gitu. Mm-mm. Sementara Kak Putrinya lebih maksimalnya yang di Padang Panjang ya? Iya, tapi Iya. sesekali kalau misalkan sempat, Putri usahain ke Padang buat ikut yang di Sumbar. Oke. Yang di Padang Panjang waktu itu programnya ngapain sampai akhirnya ke jurusan pendidikan pekerjaan sosial Kak Putri? Itu kalau nggak salah promosi pariwisata gitu deh kayaknya. Oke, berhubungan sama masyarakat lah gitu ya. Ya gitu. Akhirnya waktu itu Kak Putri nggak kuliah juga karena belum nemu jurusan apa gimana? Masih bingung sama diri sendiri sih Oh sebenarnya. wow. Masih Akhirnya bingung setelah udah nemu. uni ketemu tuh ya. Iya. Iya Putri iya iya. kalau Putri basicnya di seni, tapi Putri nggak mau nih kuliahnya di bidang seni. Seni Oh itu cukup gitu. kayak ya enggak, seni itu cukup jadi hobi Putri aja. Putri nggak mau ngelanjutin ini sebagai karir Putri, nggak mau gitu. Bener-bener nggak mau nanti kayak hobi nyanyinya jadi eh, kepaksa gitu ya. Ya gitu. Iya benar-benar cukup sebagai hobi aja dan karena bidangnya yang emang dikuasain adalah seni, nari sama nyanyi dan Kak Putri nggak mau itu jadi jenjang karirnya, akhirnya memilih untuk ini dulu ya Iya. vakum dulu dari pendidikannya gitu. Mm-mm. Dan setelah ketemu jurusannya akhirnya pekerjaan sosial. Tapi kan banyak jurusan-jurusan lain Kak Putri. Maksudnya Mm-mm. jurusan apa gitu yang ada hubungannya juga dengan masyarakat. Kenapa milih jurusan yang langka gitu? Emang ini nanti apa sih? Kalau menurut Putri, yang Putri tahu, yang pekerjaan sosial ini lebih eh, lebih gimana ya, lebih terarah gitu loh. Kalau Hmm, misalkan kayak ilmu sosial itu tuh kan ngambang gitu kan jurusannya. iya, Jadi Putri mau oke, cari jurusan yang kayak lebih spesifik lebih gitu, spesifik. lebih lebih terarah gitu loh untuk kedepannya gitu. Mm-mm, jadi jelas juga nanti mau kemana gitu ya. Hmm. Jadi Oke. ada Putri nemuin kampus ini ada jurusan yang lebih eh, jurusannya itu lebih terarah. Oh, ini pas banget nih gitu. Oke. Itu pelajarannya kayak apa Kak Putri? Yang dipelajarin emang sikap sosial, sikap masyarakat, apa gimana? Nah, Putri karena mahasiswa baru jadi belum mempelajari yang jurusan Putri. Oh gitu, Putri masih yang umum. iya masih yang umum. Oke. Iya, iya, iya. Semoga ini deh ya, lancar nanti perkuliahannya Kak Putri. Dan ke Bandung pula. Itu bisa dari Iya, keluarga juga kan ya? Atau di sana juga ada iya. keluarga? Bisa dari keluarga, nggak ada keluarga di sini. Iya, merantau jatuhnya nih ya. Belajar mandiri. Belajar mandiri.
Takut nggak Kak Putri? Atau karena ini pertama juga kan ya, maksudnya selama ini di Iya, Padang Panjang. iya. Takut sih, awal-awal sih takut karena budayanya beda kan dengan Mm-mm. yang di Sumbar sama di sini gitu. Mm-mm. Beda budayanya, beda lingkungannya beda juga gitu. Jadi Iya, kayak beda pulau lagi. kayak kayak gitu, oh kayak gini ya kalau di Bandung gini, kalau misalkan di Sumbar kayak gini nih gitu. Iya, tapi Bandung mah ini ya, termasuk salah satu kota yang menyenangkan juga kayaknya, ya enggak sih? Enggak. Enggak. Iya, Iya kan dan ya? iya, dan pas juga udaranya sama udara yang di Padang Panjang, jadi Dingin ya. iya, Maksudnya lebih adem lah gitu ya. ya adem. Iya, iya benar benar benar. Terus nanti ini emang dipilihnya di Bandung, apakah emang ini cuman ada di sana aja jurusan ini, nggak ada di Sumber gitu, nggak ada ya? Atau emang Kak Putrinya pengen kuliah jauh-jauh juga nih sekalian? Memang yang ini jurusannya ada yang di Bandung. Oke. Mm, Pasti bohong karena pengen jalan-jalan kan? Sebenarnya itu sih. Enggak, Oke tapi deh. itu. Kak Putri, mudah-mudahan lancar pendidikannya, nanti juga bisa melahirkan apa ya, inovasi-inovasi di tengah masyarakat. Balik lagi ke Sumber dong ya, Kak Putri Iya, ya. pastinya. Siap kalau gitu Kak Putri, terima kasih udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing sama kita di malam hari ini ya. Terima Mm-mm. kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Sukses juga untuk pendidikannya dan selamat melanjutkan kegiatannya lagi di malam hari ini. Selamat malam Kak Putri. Selamat malam. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat budaya. Itu dia obrolan kita sama Kak Putri ya. Seru tentang kegiatannya di UDA Uni Padang Panjang sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah di jurusan pekerjaan sosial. Kamu juga jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru walaupun itu kayaknya nggak umum ya. Sahabat budaya, karena kamu sendiri nih yang tahu mau kemana nanti dibawa diri kamu. Saksiin lagi atau dengerin lagi Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam di Perompat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.